Halo Sobat Ika21, ilmu pengetahuan telah mengubah banyak aspek di dunia dengan cara yang mungkin tidak pernah nenek moyang kita bayangkan. Percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan akan memperkaya sejumlah pemahaman yang telah ada dan dapat mengatasi sejumlah masalah di dunia. Sebut saja penemuan penisilin, listrik, bahkan energi terbarukan. Namun sejumlah ilmuwan ada yang rela melakukan eksperimen gila untuk membuktikan hipotesisnya atau menjawab keingintahuannya. Bahkan eksperimen tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia. Dilansir dari liputan6.com yang dikutip dari List First, inilah 8 eksperimen paling gila dalam sejarah. Yang pertama, sereal radioaktif. Sebuah perusahaan sereal memberikan hibah penelitian kepada Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Pesaing mereka, Cream of Wheat, membanjiri media dengan iklan yang mengklaim bahwa nutrisi dalam produk mereka dapat diserap oleh seluruh tubuh. Perusahaan itu pun ingin mengatakan hal yang sama, namun ia menolak untuk mengklaim apapun tanpa ada bukti terlebih dahulu. Untuk melakukan hal tersebut, mereka mengumpulkan 100 anak yatim piatu yang kebanyakan menderita cacat mental. Para peneliti memberi mereka oatmeal yang telah dicampur dengan pelacak kalsium dan zat besi radioaktif. Nah, ketika reaksi itu mengalir dalam tubuh anak-anak, peneliti mampu melihat bagaimana zat besi berjalan di tubuh mereka. Percobaan tersebut mengancam nyawa korbannya dan membuat MIT harus mengeluarkan 1,85 juta US dollar dalam tuntutan hukum. Yang kedua, remote control pada tikus. The State University of New York membuat tikus yang diatur dengan remote control. Mereka membuat hewan pengerat itu dapat berlari, berbalik, meloncat, dan memanjat. Para peneliti dapat melacaknya dengan mengirim sinyal elektronik ke otak tikus. Pembuat alat tersebut, Dr. Sajif Talwar, mengatakan bahwa tikus dapat digunakan untuk menyelamatkan korban gempa bumi. Meski hingga saat ini belum ada catatan bahwa hal itu pernah menyelamatkan nyawa. Namun beberapa orang mengatakan bahwa penelitian itu bisa digunakan untuk hal lain, karena proyek itu didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Yang ketiga, bayi diisolasi. Pada zaman dahulu, ilmuwan memiliki hipotesis bahwa bayi yang ditinggal sendirian tanpa terpapar suara akan belajar bicara dengan sendirinya yang diidentikan dengan bahasa pertama manusia. Beberapa orang pun mencoba membuktikan kebenaran itu. Sekitar 2700 tahun lalu, seorang Firaun meminta 2 orang bayi untuk dibesarkan dalam isolasi. Ketika percobaan selesai, salah satu anak mengucapkan sesuatu yang berbunyi seperti bekos, berarti roti dalam bahasa Frigia. Sang Firaun pun mendeklarasikan bahwa Frigia merupakan bahasa asli manusia. Selain itu, pada abad ke-15, Raja James keempat memerintahkan seorang wanita tunawicara untuk membesarkan sejumlah bayi seorang diri di sebuah pulau. Ia melaporkan bahwa bayi tersebut pada akhirnya berbicara bahasa Ibrani. Namun banyak sejarawan yang meyakini bahwa hasil penelitian itu merupakan sebuah kebohongan. Yang keempat, 50 anak meninggal karena obat eksperimental. Pada 1996, suatu perusahaan obat menguji antibiotik bernama Trovan. Trovan memiliki catatan dapat mengakibatkan kegagalan hati kepada 200 anak-anak Nigeria saat terjadi wabah meningitis. Padahal antibiotik itu tak boleh diberikan kepada anak-anak di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pemerintah Nigeria pun menyangkal bahwa pihaknya memberi izin kepada pihak perusahaan untuk melakukan percobaan di Nigeria. Namun perusahaan farmasi itu menyangkalnya. Menurut pemerintah negara, obat itu menewaskan hingga 50 anak-anak dan menyebabkan cacat mental serta fisik pada anak-anak lainnya. Perusahaan menyangkal tuduhan tersebut. Mereka bersikeras bahwa anak-anak itu meninggal atau mengalami cacat karena meningitis. Namun hingga kini, kebenaran tentang siapa pihak yang benar belum diketahui. Yang kelima, perempuan hamil bayi orangutan. Ahli biologi Soviet, Ilya Ivanov, ingin mewujudkan keinginannya melihat manusia hamil bayi orangutan. Ketika mengumumkan keinginannya tersebut, ia berencana untuk membuahi seorang perempuan dengan sperma orangutan. Pemerintah Soviet tertarik dengan hal itu dengan mendanainya, di mana Pasteur Institute Prancis menawarkan untuk menyediakan orangutan. Namun ketika Ivanov pergi ke Paris untuk melakukan percobaannya, ia tak menemukan perempuan yang bersedia dijadikan objek penelitiannya. Diduga Ivanov berpura-pura menjadi dokter kandungan dan diam-diam membuahi sejumlah perempuan dengan sperma orangutan. Namun pemerintah Prancis tak membiarkannya, di mana Ivanov kembali ke Soviet dan menemukan 5 perempuan yang secara sukarela mau dijadikan objek percobaannya. Sayangnya orangutan terakhir yang dimilikinya mati sebelum ia dapat melakukan eksperimennya. Ivanov juga meninggal tak lama setelah itu. Yang keenam, sejumlah biarawan disetrum demi percobaan. Pada abad ke-18, Jean Antoine Nollet terpesona dengan eksperimen Benjamin Franklin tentang listrik dan membuatnya ingin tahu seberapa cepat listrik dapat menyambar.
Nolet membariskan biarawan sepanjang 1 km dan meminta mereka bergandengan tangan. Ia menyuruh seorang biarawan di paling ujung untuk memegang kabel listrik. Tujuan Nolet adalah untuk mengukur kecepatan listrik melalui manusia. Ketika seluruh barisan biarawan melompat dan berteriak kesakitan pada saat bersamaan, ia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dengan bangga, Nolet mencatat pengukuran ilmiah dari kecepatan listrik dengan sangat cepat. Yang ketujuh, percobaan ekstrim pemerintah Kanada. Dimulai pada 1942, pemerintah Kanada melakukan beberapa eksperimen mengerikan kepada penduduk asli yang tinggal di sebuah penampungan. Hal itu dimulai ketika sebuah komunitas di Manitoba mulai mengalami kelaparan hingga menyebabkan korban tewas. Peneliti ingin menguji seberapa penting vitamin dan bahan gizi, sehingga mereka mulai melakukan serangkaian eksperimen kepada penduduk asli di negeri itu. Dalam satu kelompok, mereka membuat sebuah masyarakat dapat bertahan dengan mengasup hanya 1.500 kalori per hari. Pada kelompok lain, mereka tidak memberi susu kepada 1.000 anak-anak yang kelaparan selama 2 tahun dan kemudian memberinya kembali untuk melihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan anak-anak. Meski peneliti meyakini bahwa pekerjaan mereka adalah sesuatu yang penting, namun hasil penelitian itu tak mereka baca selama bertahun-tahun. Ketika pada akhirnya hasil tersebut diungkap, orang-orang pun marah dan komunitas ilmiah menolak temuan itu dan menyebutnya sangat tidak membantu. Dan yang terakhir, meminta pelaku kriminal meminum kopi 3 cangkir sehari. Ketika kopi pertama kali dikenalkan di Swedia, minuman itu dianggap sebagai racun yang dapat memperpendek usia. Pada abad 18, peraturan dan pajak dinaikkan untuk membatasi peredaran kopi dan teh. Raja Gustav III meyakini bahwa kopi adalah pembunuh, sehingga ia melakukan sebuah eksperimen. Ia mengampuni 2 narapidana dari hukuman mati, namun mereka harus mematuhi 2 kondisi tertentu. Pertama, mereka akan tinggal di penjara seumur hidup, dan kedua, salah satu dari mereka minum kopi 3 kali sehari, sementara satu orang lainnya minum teh 3 kali sehari. Gustav ingin membuktikan bahwa usia mereka akan menjadi singkat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Peminum teh meninggal pada usia 83 tahun, sementara itu tidak ada catatan kapan peminum kopi meninggal, namun ia hidup lebih lama dari peminum teh dan Gustav sendiri. Nah, Sobat Ika21, itulah 8 eksperimen paling gila dalam sejarah. Gila-gila kan? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam ilmuwan, sampai jumpa.